Karena di negara lain sebetulnya inflasi itu levelnya sudah sangat tinggi di negara maju, bahkan sebagian negara berkembang pun sudah mengalami inflasi yang bisa dikatakan overheating. Tapi kemudian kita perlu lihat lagi state of the recovery dari Indonesia. Banyak negara yang kemudian pemulihan ekonominya itu sudah terjadi cukup lama. Kita lihat negara maju itu demand-nya atau permintaan agregatnya itu sudah mulai pulih dari bahkan tengah tahun lalu. Kita arguably tahun lalu itu belum betul-betul pulih. Bahkan kita bisa katakan demand kita atau aktivitas ekonomi kita baru mulai pulih di tahun ini. Sehingga kemudian kita berada di stage recovery yang relatif terlambat. Nah, apa kemudian implikasinya kalau inflasi ini terjadi dengan sangat cepat, naiknya terlalu tajam? Implikasinya adalah kemudian pengetatan suku bunga kebijakan atau kebijakan moneter dari Bank Indonesia mau tidak mau harus step in gitu. Nah, ini yang sebetulnya kita nggak mau saat demand-nya baru mulai pulih, kemudian pengetatan moneter terjadi karena kita belum sampai di tahap yang memang demand-nya itu betul-betul pulih. Sehingga kemudian ini mesti di-delay sampai demand-nya itu betul-betul pulih, paling tidak di level yang bisa dikatakan sudah mendekati normal seperti negara-negara lain, baru kita biarkan monetary policy ini bekerja gitu. Sehingga kemudian inflasi ini menjadi penting di sini, di mana inflasi itu harus di-delay. Nah, yang dilakukan pemerintah adalah sekarang mendelay inflasi. Jadi bacaan saya ini sebetulnya bukan pemerintah mau menahan inflasi untuk selamanya tidak meningkat gitu, tapi di-delay agar nanti momentum monetary policy-nya ini sudah berada di waktu yang tepat sehingga kemudian ekonomi kita tidak terpukul terlalu dalam lagi. Nah, kemudian pertanyaannya adalah apakah kita punya ongkos untuk melakukan delaying inflation ini? Saya rasa ada gitu, karena memang kita lihat perbedaan kita dengan banyak negara lain, misalnya saat harga komoditas energi meningkat di level global, sebetulnya kita memiliki masalah yang relatif bisa dikatakan good problems gitu. Negara lain saat harga komoditasnya meningkat, mereka tidak mendapatkan profit, mereka tidak mendapatkan windfall revenue. Kita saat harga komoditas naik, justru ruang fiskal kita melebar, bukannya menyempit seperti negara lain. Jadi kalau saya tidak salah, kita mendapatkan windfall sekitar 450 triliun dari naiknya harga komoditas. Nah, ini uang ini yang kemudian digunakan pemerintah untuk menambah subsidi dan kompensasi energi. Apakah ini ideal? Kalau kita bicara dalam delaying inflation dan bicara dalam proses pemulihan ekonomi di jangka pendek, saya rasa ini relatif mendekati ideal. Anda seperti apa? Kalau kita coba kombinasikan tadi ya dari statement yang dikatakan oleh Pak Rifki juga tentang jaring pengaman yang dilakukan, kemudian juga adanya subsidi energi di sana. Kalau kita campurkan di dalamnya ada commodity boom saat ini, apakah memang cukup bisa menyelamatkan anggaran negara tadi ya? Kalau dikatakan supaya APBN-nya tidak jebol, Anda melihatnya seperti apa? Yang pertama ya, dari pembahasan terakhir tentu saja bisa kemungkinan jauh lebih tinggi. Kemarin kan sekitar 460, kemudian kemarin sudah pembahasan di angka 502,4 triliun begitu ya. Ini penambahan memang karena tadi adanya windfall tambahan ya dari harga komoditas. Yang pertama konsekuensinya adalah ya kita harus membayar seluruh kompensasi BBM, tapi juga ada katakanlah ada kenaikan tambahan kebutuhan subsidi yang besarannya saya kira berbeda untuk masing-masing. Nah, problemnya adalah pertama kenapa bisa jebol, karena asumsi yang dibangun pada pembahasan kemarin itu nilai daripada ICP kita berada pada angka 100 US dollar per barrel ya. Sementara hari ini sudah mencapai 110 dan bahkan diperkirakan sampai akhir tahun bisa lebih tinggi dari itu. Artinya kalaupun nanti realnya itu maka dibutuhkan subsidi yang jauh lebih tinggi dari apa yang sudah diputuskan saat ini begitu ya. Saya kira konsekuensi ini yang pemerintah harus bangun begitu. Nah, konsekuensi kedua adalah kita akhirnya pada tahun depan tidak punya ruang fiskal yang cukup karena tahun depan dibatasi sebesar katakanlah 3% PDB, dan tentu saja tahun depan karena kemungkinan harga BBM juga masih relatif tinggi, mau tidak mau pemberian subsidi
akan jauh lebih besar. Nah, padahal kita tahu bahwa subsidi yang diberikan sekarang lebih banyak tidak tepat sasarannya, dan ini yang saya kira menjadi problematik, dan kita dihadapkan pada pilihan tahun depan adalah tahun politik yang saya kira isu daripada kenaikan harga BBM atau LPG menjadi Pertanyaan tidak yang terakhir saya populis. tujukan kepada Pak Mirdal, apakah keputusan atau kebijakan-kebijakan yang ini diambil saat ini oleh pemerintah sudah cukup tepat begitu untuk mengatasi kondisi ini, atau banyak ragu-raguan di sana sebenarnya untuk segera melakukan penanganan supaya jangan sampai benar-benar terjadi resesi dalam tanda kutip di Indonesia? Ya, kalau saya lihat untuk kebijakan pemerintah saat ini, so far so good ya Ibu ya. Kalau kita lihat dari beberapa indikator makroekonomi kita juga cenderung sangat baik ya. Dan di tengah pandemi COVID-19 yang kalau kita lihat masih belum usai, ternyata pemerintah juga sudah terlihat memberikan kelulusan bagi masyarakat untuk beraktivitas back to normal. Memang kalau kita lihat dari kebijakan terkait dengan pandemi sendiri, pemerintah sudah cukup baik ya, dan vaksinasi juga sudah sangat luas. Dan ke depannya kalau kita lihat memang ini yang akan menjadi tantangan bagi pemerintah, terutama upaya terkait dengan menjaga daya beli masyarakat, lalu juga terkait dengan mendorong arus investasi untuk masuk ke Indonesia, maupun juga menjaga terkait dengan momentum pemulihan ekonomi domestik secara keseluruhan. Kalau kita lihat dari upaya untuk menangani inflasi sejauh ini memang intensinya sudah cukup baik ya dari pemerintah ya. Mereka sudah ada keinginan untuk menjaga subsidi supaya lebih tinggi lagi, dan kita lihat juga kemungkinan pemerintah masih akan terus menjaga supaya harga Pertalite lalu juga harga komoditas strategis yang lain itu tetap sama, sehingga masyarakat menengah ke bawah yang porsinya di struktur pertumbuhan ekonomi Indonesia paling besar ini diharapkan bisa tetap memberikan momentum bagi Indonesia untuk tumbuh tetap di atas level 5%. Lalu juga kalau kita lihat implikasi yang kedua, kalau dari sisi mendorong investasi untuk masuk ke dalam negeri, ini intensinya juga sudah cukup baik ya. Kita lihat juga beberapa berita terakhir, Foxconn ada niatan untuk masuk ke Indonesia, ini kelihatannya cukup baik. Tapi memang ada semacam kewaspadaan ya, di saat harga pangan, harga energi terus mengalami kenaikan, pemerintah juga ada kekhawatiran kalau budget fiskal yang kita miliki itu tidak cukup untuk menopang akselerasi belanja mereka.